Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar, NPM 21 12 55 25. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu metode untuk mengetahui keadilan dan kecacatan rawi serta masalah-masalahnya. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing, yaitu Ibu Mardiah Agustina, STH, IMPD. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk metode untuk mengetahui keadilan rawi. Untuk mengetahui keadilan dan kecacatan rawi, maka harus mengetahui ilmu jar wa ta'dil. Al-jar yang berarti luka atau cacat, yang merupakan suatu sifat jika ada pada seorang perawi, maka hilanglah penghargaan atas ucapannya dan batalah mengamalkan riwayatnya. Sebaliknya, jika dipuji, maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat lain terpenuhi. Adapun informasi jar wa ta'dilnya seorang rawi bisa diketahui melalui dua jalan, yaitu yang pertama, popularitas para perawi di kalangan para ahli ilmu bahwa mereka dikenal sebagai orang yang adil atau rawi yang mempunyai aib. Bagi yang sudah terkenal di kalangan ahli ilmu tentang keadilannya, maka mereka tidak perlu lagi diperbincangkan lagi keadilannya. Begitu pula dengan perawi yang terkenal dengan kefasikan atau dustanya, maka tidak perlu lagi dipersoalkan. Kemudian yang kedua, berdasarkan pujian atau pentajrihan dari rawi lain yang adil. Bila seorang rawi yang adil mentajrihkan seorang rawi lain yang belum dikenal dengan keadilannya, maka telah cukup dan rawi tersebut bisa menyandang gelar adil dan periwayatnya bisa diterima. Begitu pula kepada perawi yang ditarjih, bila ada seorang perawi yang mentajrihnya, maka periwayatnya menjadi tidak bisa diterima. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu metode mengetahui kecacatan rawi serta masalah-masalahnya. Untuk metode mengetahui kecacatan rawi juga dapat ditempuh dengan dua jalan. Yang pertama, berdasarkan berita tentang ketenaran rawi dalam keaibannya. Seorang rawi yang sudah dikenal sebagai orang yang fasik atau pendusta di kalangan masyarakat tidak perlu lagi dipersoalkan. Cukup kemasyhuran itu sebagai jalan untuk menetapkan kecacatannya. Kemudian berdasarkan pentajrihan dari seorang yang adil. Jika telah mengetahui sebab-sebab dia cacat, demikian ketetapan yang dipegang muhdisin, sedangkan menurut para fuqaha sekurang-kurangnya harus ditajrih oleh dua orang, yaitu laki-laki yang adil. Ada beberapa masalah yang berhubungan dengan menjarkan seorang perawi. Di antara penilaian itu secara mubam dan adanya kalanya mufasar. Tentang mubam ini diperselisihkan oleh para ulama dalam beberapa pendapat, yaitu yang pertama, mentakdilkan tanpa menyebutkan sebab-sebabnya dapat diterima karena sebab itu banyak sekali, sehingga kalau disebutkan semuanya akan menyibukkan saja. Adapun mentajrihkan tidak diterima kalau tidak menyebutkan sebab-sebabnya, karena jar itu dapat berhasil dengan satu sebab saja, dan karena orang-orang itu berlainan dalam mengemukakan sebab jar, hingga tidak mustahil bagi mentajrih menurut keyakinannya, tetapi tidak dalam kenyataannya. Jadi agar lebih jelas apakah dia tercacat atau tidak, perlu disebutkan sebab-sebabnya. Kemudian yang selanjutnya, untuk takdil harus disebutkan sebab-sebabnya, tetapi mentajrihkan tidak perlu, karena sebab mentakdilkan itu bisa dibuat-buat hingga harus diterangkan, sedangkan mentajrihkan tidak bisa dibuat-buat. Kemudian yang ketiga, untuk kedua-duanya harus disebutkan sebab-sebabnya. Yang keempat, untuk kedua-duanya tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya, sebab si jar dan mu'adil sudah mengenal seteliti-telitinya sebab tersebut. Di antara sebab munculnya kriteria mubam dan mufassar karena terjadi perbedaan pemahaman tentang penilaian terhadap para perawi. Masalah berikutnya adalah perselisihan dalam menentukan jumlah orang yang dipandang untuk mentakdilkan dan mentajrihkan rawi sebagai berikut. Yang pertama, minimal 2 orang, baik dalam syahadah maupun riwayah. Demikian kebanyakan pendapat fuqaha Madinah. Kemudian yang kedua, cukup seorang saja dalam soal riwayah, bukan dalam soal syahadah. Sebab bilangan tersebut tidak menjadi syarat dalam penerimaan hadis.
maka tidak pula disyariatkan dalam mentakdilkan dan mentajrihkan rawi. Kemudian yang ketiga, cukup seorang saja, baik dalam soal riwayah maupun dalam soal syahadah. Baik, dari materi yang telah saya presentasikan dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui keadilan dan kecacatan rawi, masing-masing ada dua jalan. Metode untuk mengetahui keadilan rawi yaitu pertama, popularitas perawi di kalangan para ahli ilmu bahwa mereka dikenal sebagai orang yang adil. Dan yang kedua, berdasarkan pujian dari rawi lain yang adil. Kemudian, metode untuk mengetahui kecacatan rawi, yang pertama, berdasarkan pentajrihan dari seorang yang adil. Yang kedua, berdasarkan ketenaran seorang perawi dalam keaibannya. Kemudian ada juga masalah-masalah yang sering muncul berhubungan dengan mentajrihkan perawi yang mubham yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama, mentakdilkan tanpa perlu disebutkan sebab-sebabnya. Yang kedua, untuk takdil harus disebutkan sebab-sebabnya, tetapi mentajrihkan tidak perlu. Kemudian yang ketiga, untuk mentajrihkan dan mentakdilkan harus disebutkan sebab-sebabnya. Dan yang terakhir keempat, untuk kedua-duanya tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya karena si jar dan muadil telah mengenal secara dalam sebab-sebab tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.